Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas tentang kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib itu adalah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat mustahil yang akan kita pelajari hari ini adalah kebalikannya, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Menarik ya? Nah, ini adalah kebalikannya. Oke, kita mulai saja. Let's recite ta'awudz and basmalah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah ya? Jadi kalau sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada. Kalau sifat wajib, sifat yang pasti ada. Nah, yang pertama adalah Adam. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat Adam. Ini A-nya pakai tanda kutip berarti huruf ain ya, yang awalnya, yang berarti tiada. Sifat Adam adalah lawan dari sifat wujud yang berarti ada. Yang pertama kan wujud, artinya ada. Kalau sifat mustahil, Adam yang berarti tiada. Jadi Allah itu pasti ada. Mustahil tidak ada. Lalu yang kedua adalah wujud. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat wujud yang berarti baharu. Baharu ini bisa diperbaharui. Sifat hudud adalah kebalikan dari sifat kidam yang berarti terdahulu. Kalau kidam itu berarti terdahulu kan, awal sekali ada. Nah, kalau hudud itu bisa diperbaharui atau yang baru-baru sekarang ini. Nah, itu hudud. Seperti kita manusia, kita itu kan lahir berbeda-beda tahun. Nah, kalau kita kan lahir pada tahun 2000-an, tahun 1900-an kalau Bapak. Kalau ayah bunda kita mungkin bisa 1800-an. Nah, tapi itu masih terhitung 1800, 1900, tahun 2000. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala terdahulu, yang pertama ada. Itu adalah sifat kidam. Kalau lawannya hudud, baharu, bisa diperbaharui. Nah, yang ketiga adalah fana. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat fana yang berarti binasa atau tidak kekal. Contohnya yang binasa atau tidak kekal apa? Kita selaku manusia. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Sifat fana adalah kebalikan dari sifat baqo yang artinya kekal. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mumassalatu lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat mumassalatu lil hawadisi yang berarti menyerupai makhluknya. Jadi kita tidak boleh menghayalkan atau memikirkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang sama seperti kita, lapar, minum, haus, ingin istirahat, tidur, lapar. Itu tidak boleh karena Allah berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluknya. Sifat mumassalatul lil hawadisi adalah kebalikan dari sifat mukhalafatul lil hawadisi yang berarti berbeda dengan ciptaannya atau berbeda dengan makhluknya. Nah, yang kelima, qiyamuhu bigoirihi. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat qiyamuhu bigoirihi yang berarti berdiri dengan orang lain. Sifat qiyamuhu bigoirihi adalah kebalikan dari sifat qiyamuhu binafsihi yang berarti berdiri sendiri. Maksudnya berdiri dengan yang lain atau qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, maksudnya apa? Qiyamuhu bigoirihi berdiri dengan orang lain. Contohnya kalau kita ingin berdiri dari posisi duduk dibantu oleh orang lain. Nah, lalu kita ingin pintar, ingin mengetahui sesuatu, kita belajar
dibantu oleh ibu guru, ayah bunda, nah, itu dibantu dengan orang lain, berdiri dengan yang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan yang lain. Karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain ataupun sesuatu yang lain. Yang keenam, ta'adud. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ta'adud yang berarti berbilang-bilang atau lebih dari satu. Lebih dari satu itu berapa? 2, 3, 4 sampai seterusnya, tidak terhingga. Itu berbilang-bilang atau lebih dari satu. Sementara Allah itu bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu adalah esa atau tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu adalah satu. Itu ya, sifat ta'adud kebalikan dari sifat wahdaniyah. Berbilang-bilang kebalikan dari sifat esa atau tunggal. Yang ketujuh, ajzun. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat ajzun yang berarti lemah. Sifat ajzun adalah kebalikan dari sifat kudrot yang berarti berkuasa. Allah mustahil memiliki sifat lemah karena langit dan bumi saja Masya Allah sekali diciptakannya luar biasa. Bukan perkara mudah ya. Kita saja kalau misalkan praktik menanam itu butuh waktu yang sangat lama. Itu hanya menanam saja. Misalkan kita menanam bunga yang sekarang sedang ramai. Nah, kita misalkan menanam bunga itu pun butuh waktu yang lama, butuh ilmu yang cukup juga, karena kalau kita menanam tanpa ilmu, mati juga tanamannya. Nah, apalagi Allah menciptakan alam dunia ini dan juga nanti alam akhirat. Masya Allah, itu berarti Allah berkuasa. Ajizun, lemah, lawannya adalah sifat kudrot yang berarti berkuasa. Nah, yang 8, karohah. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat karohah yang berarti terpaksa. Sifat karohah adalah kebalikan dari sifat irodat yang berarti berkehendak. Ini terpaksa berarti terpaksa apa? Terpaksa sekolah, dipaksa-paksa. Terpaksa menjalankan tugas. Jadi kita jangan terpaksa ya. Lawannya adalah berkehendak atas kemauan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi Allah bukan terpaksa, tapi atas kehendaknya, atas kemauannya sendiri. Maka ini pun kita sebagai pelajar jangan terpaksa untuk belajarnya. Aku dipaksa untuk belajar. Nah, tidak boleh ya. Tapi kita harus dengan keinginan sendiri, niat ikhlas karena Allah belajar. Karena yang akan merasakan kenikmatannya adalah kita sendiri. Walaupun belajar itu susah, tapi kita akan merasakan kenikmatannya nanti setelah besar. Kalau kita bermalas-malasan, emang enak sekarang, tapi nanti pada saat sudah besar akan kerasa pahitnya. Teman-teman kita sudah bisa hafal juz 30, teman-teman kita sudah bisa bahasa Inggris, tapi kita masih belum bisa. Nah, itu akan terasa sendiri oleh kita kepahitannya. Itu ya, karohah, terpaksa. Sifat lawannya adalah irodat, yang berarti berkehendak. Yang ke-9 adalah jahlun. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat jahlun, yang berarti tidak pintar. Sifat jahlun adalah kebalikan dari sifat ilmun, yang berarti mengetahui. Tentu saja ya, Allah yang menciptakan semua ini, lalu juga Allah mengetahui kita semua yang ada di bumi bagaimana. Wah, berarti Allah Maha mengetahui. Sementara kita pun tentang tubuh kita sampai ke detail-detailnya manusia masih belum sampai terbahas semua. Sampai belum mengetahui semua. Ya kan, contohnya adalah usus buntu. Banyak ilmuwan yang bingung usus buntu itu fungsinya untuk apa, tapi Allah menciptakan usus buntu pasti ada fungsinya, hanya kita yang belum mengetahuinya. Jadi itu ya, Allah bersifat ilmun, mustahil bersifat jahlun. Allah bersifat mengetahui, mustahil bersifat tidak pintar.
10 mautun. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat mautun yang berarti mati. Sifat mautun adalah kebalikan dari sifat hayat yang berarti hidup. Itu ya. Allah akan kekal abadi, hidup. Sementara lawannya adalah sifat mautun, mati. Jadi Allah mustahil memiliki sifat mati. Baik, anak-anak sekalian, itu adalah 10 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari hari ini, kebalikan dari 10 sifat wajib yang telah kita pelajari 2 hari yang lalu. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah mengimani sifat wajib bagi Allah dan mengetahui sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin yakin akan adanya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mengetahui apa saja yang sifat-sifat Allah dan juga apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan hubungi Bapak. Dan juga kurang lebihnya Bapak mohon maaf seperti tadi di akhir ada iklan dulu. Bapak mohon maaf ya. Wabillahi